Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk penonton sekalian. Em, Kali ini kok ngevlog lagi. Ya, kan udah ada pulsa, udah ada kota lagi. Dan kali ini vlognya ingin membahas atau sedikit memberikan informasi aja. Buat ini maksudnya informasi buat engkong ya, maksudnya buat engkong lagi, informasi tentang engkong gitu. Ini siapa sih? Oh, informasi tentang engkong ya. Jadi engkong tetap tidak akan berubah. Ada dua alternatif ya, rencananya engkong gitu loh. Engkong pada dasar engkong lagi terus berusaha menabung untuk bisa membeli beberapa alat camping untuk engkong akan tinggal menetap, entah bertahun-tahun, entah selamanya, entah itu nanti. Yang jelas menghindari dari keramaian, mungkin di pinggir hutan, mungkin di dalam hutannya, atau nyari rumah-rumah terbengkalai yang jauh dari keramaian, kayak gitu ya teman-teman. Ya memang ini butuh proses ya, butuh proses banget, karena nabung, namanya juga nabung ya, jadi butuh proses banget. Tapi kalau nanti yang paling utama, kalau gaji engkong cair ya, gaji YouTube maksudnya cair, kan itu hanya 1,3. Prioritas yang akan engkong beli, engkong akan beli coba untuk beberapa peralatan survivalnya dulu. Maksud peralatan survivalnya itu ya biar engkong bisa makan dalam kondisi engkong sakit. Apa aja? Yang paling utama beberapa alat pancing ya, mungkin tiga set ya, jorannya, rearnya, dan alat pancing, dan mata kail beberapa ukuran. Itu nggak mahal, joran juga joran murah, joran yang kayu aja paling kong beli. Rearnya juga rear yang murah kayak gitu. Yang kedua, untuk sementara, karena kalau senapan angin itu mahal, jadi untuk sementara engkong beli ketapel kayak gitu ya. Jadi karena gaji itu engkong kan paling nanti kalau cair hanya 1,3, soalnya nggak besar. Jadi itu dulu yang engkong beli. Pertama alat survivalnya, sepatu bot, terusnya tadi yang engkong bilang beberapa set pancing, alat pancing, ketapel ya. Terusnya engkong akan beli aki motor yang kecil, aki motor ya. Terusnya alat cas untuk HP, alat cas untuk alat cas untuk HP, alat cas untuk senter, lampu senter, baterai senter ya, yang bisa dihubungkan ke aki motor. Itu ada, engkong udah siap, udah engkong temukan. Terusnya casnya sendiri untuk aki motor itu nggak ada yang mahal sih. Aki motor aja nya 170-180, paling nggak engkong beli satu aja dulu. Terusnya untuk ngecas akinya hanya sekitar 50-60 ribu. Terusnya ini di luar alat-alat survival ya, alat survivalnya. Terusnya charger yang untuk aki ya, charger motor, berarti kan charger motor ya, karena akinya aki motor. Itu 2 buah, itu per buahnya hanya 60 ribuan ya, paling nggak 2 buah lah. Hanya itu dulu aja gitu. Kenapa engkong utamakan itu dulu? Karena engkong kan nggak selalu sehat, dan iklim atau cuaca juga nggak selalu baik. Engkong nggak selalu bisa cari uang mulung keluar ya, karena cuacanya selalu hujan, kan sekarang aja hujan gitu ya. Terusnya engkong juga
nggak selalu sehat dan engkau nggak sanggup juga ya. Karena untuk mulung yang kelihatannya enteng ucapan mulung, nah tapi kita lakukannya berat banget dan tidak seimbang dengan yang kita terima hasilnya. Kong kasih gambaran, sebenarnya udah sering kong bikin vlog memberikan gambaran-gambaran ya tentang mulung. Itu satu karung besar, ini satu karung besar aja ya, itu hanya bisa menghasilkan 5 kilo kita mendapatkan entah itu gelas-gelas air mineral atau botol-botol air mineral, itu hanya 5 kilo ya. Bisa dirupiahkan menjadi 2.500 atau 3.000 rupiah andai udah kita sortir, kita bersihin dulu, kita cuci dulu. Nah itu baru bisa per kilonya dihargai antara 2.500 sampai dengan 3.000 rupiah. Tapi kalau kotor, belum dibersihin dulu, belum dicuci dulu, itu hanya kurang lebih 1.000-1.500 rupiah per kilo. Hitunglah ya kan. Sedangkan kapasitas karung hanya mampu menampung 5 kilo gitu. Terusnya untuk melakukan pekerjaannya, melakukan mulungnya itu, kalau engkau misalkan keluar malam, nah katakanlah keluar jam 10, jam 11 malam ya, itu pagi jam-jam 6, jam 7 tuh baru bisa penuh satu karung doang ya, itu baru bisa penuh. Habis itu lanjut dengan sortir. Untuk mulungnya itu sendiri, jarak yang kong tempuh itu bisa lebih dari 10 kilo 10 kilometer ya jarak yang bisa kong tempuh. Itu pun kita bersaing sama pemulung lain, apalagi pemulung yang punya modal, pemulung yang pakai motor, itu kan udah punya modal, dia motor gerobak begitu kan. Kita bersaing banget. Nah kalau lagi bagus keberuntungan kita, keberuntungan engkau itu sehari hanya menghasilkan 15.000, 10 sampai 15.000 rupiah dengan pekerjaan yang seperti itu beratnya gitu teman-teman. Artinya dengan penghasilan yang sebegitu hanya cukup buat sekali makan. Terus bagaimana perhitungan dengan tenaga kita? Makin lemas karena jarak yang kita tempuh setiap harinya seperti itu, belum cuaca. Nah, cuacanya nggak pernah bagus. Itu engkau bicara kalau lagi beruntung ya, kalau lagi beruntung bisa menghasilkan 10.000, 15.000. Kalau lagi nggak beruntung ya di bawah 10.000, belum tentu satu karung itu bisa penuh, bisa dapat belum satu karung belum. Itu berarti cuaca begini terus. Nah itulah makanya engkau utamakan alat survivalnya dulu. Nanti kalau engkau gaji engkau udah cair, gaji YouTube engkau yang hanya 1,3, nanti nggak tahu kapan cair, karena sekarang aja baru 800 lebih, belum sampai 900. Sedangkan minimal syarat dari YouTube bisa dicairkan itu kan kalau $100, dan YouTube itu mematok per dolarnya hanya dihitung 13.000 rupiah, berarti dengan $100 itu 1,3 juta doang. Kalau sudah 1,3 baru bisa cair, kalau belum 1,3 belum bisa cair gitu. Itulah yang bisa engkau ceritain gitu ya teman-teman. Ya jelas kalau memang gaji YouTube engkau nggak cair, yang paling utamanya tadi engkau bilang, pertama peralatan survivalnya berupa beberapa set alat pancing, tujuan biar engkau bisa makan walaupun engkau lagi kurang sehat ya. Engkau cukup ke sungai-sungai terdekat atau danau-danau atau satu-satu terdekat, engkau mancing kan berarti engkau bisa makan. Jadi engkau nggak perlu harus berpuluh-puluh kilo engkau berjalannya seharian semalaman ya, yang nggak bisa bawa bekal, nggak akan bisa bawa bekal dari mana ya kan. Kalau kita lagi beruntung aja bisa mendapatkan 15.000 ya kan, cukup buat makan sehari gitu. Makanya engkong utamanya itu survivalnya dulu berupa tadi yang saya engkong bilang, beberapa set peralatan pancing, terusnya ketapel, dan otomatis sepatu bot untuk keamanannya. Namanya ngaprak-ngaprak kan kita takutnya ular atau apa, atau lumpur yang kita injak
ya seperti itulah. Jadi hanya ketapel dan kalau untuk peralatan survivalnya sama beberapa set alat pancing. Ketapel ya, barangkali ada musang ya bisa jadi musang atau burung atau ular di ketapel, insya Allah kena kepala kan pasti mati ya. Karena kalau beli senapan angin wah mahal, walaupun bekasnya aja bisa 600-an ribu harganya. Terusnya sama, terusnya engkong akan beli aki motor ya buat selama engkong mancing berjam-jam kan, pasti mungkin engkong sekalian ngevlog video ya kan. Jadi aki motor itu engkong jadikan sebagai power bank, lebih jauh lebih hemat, harga murah, harga sama dengan power bank ya kan, harga sama dengan power bank ya kan, hanya sekitar 170-an. Aki motor yang jelas satu set yang engkong beli ya, aki motornya engkong beli, charger HP atau charger untuk baterai handphone, baterai center juga itu bisa gitu loh, melalui aki itu engkong beli, sama charger untuk motor untuk akinya itu sendiri. Ya paling itu dulu yang mampu, yang nanti mungkin dari gaji YouTube engkong kalau cair hanya itu yang engkong mampu beli untuk sementara. Dan penting prinsip engkong bisa survive. Terusnya untuk prioritas kedua itu kan prioritas utama. Prioritas kedua kalau memang ini juga belum juga cair-cair, belum juga engkong mendapatkan rezeki, terlalu lama misalkan belum juga mendapatkan rezeki untuk membeli yang tadi udah engkong sebutkan ya, keputusan kedua sebenarnya engkong tuh males ya, jadi kesannya kayak apa ya, tapi ya sudahlah. Keputusan yang kedua itu engkong hijrah ke rumah singgah, entah itu rumah singgahnya Basnas, entah itu rumah singgahnya apa ya. Engkong udah kantongin beberapa rumah singgah, nomor teleponnya maupun alamatnya, mapsnya engkong udah punya semua dan engkong kantongin semua ya. Itu yang alternatif yang terakhir ya, yang juga nggak kalah prioritas. Itu tergantung nanti seberapa lama aja dulu gaji YouTube engkong cair. Kalau gaji YouTube engkong terlalu lama cairnya maksudnya ya sudah, engkong mungkin ya gitu deh, engkong akan hijrah aja ke rumah singgahnya Basnas atau apa gitu. Ya gitu aja yang bisa engkong katakan buat teman-teman semua. Kenapa engkong kok harus seperti itu? Engkong di vlog engkong yang sebelumnya engkong juga sempat mengatakan, mudah-mudahan teman-teman ngeh ya ucapan engkong di vlog engkong yang sebelumnya ya, yang masalah janji atau nazar engkong. Mungkin ada yang ngeh ya, ada satu kalimat yang engkong katakan, engkong ingin menghindari semata-mata apa? Engkong tuh udah capek, engkong ingin istirahat, engkong ingin tenang, dan yang paling utama engkong ingin stop dosa-dosa yang dilakukan disengaja atau nggak disengaja setiap menitnya gitu teman. Engkong ingin hindari itu. Kalau masih di sini pasti akan ada terus. Nah, kenapa? Ya pertengkaran antara engkong sama ibu engkong. Walaupun engkong terus ngerem di kamar, nih engkong selalu kunci, engkong selalu ngerem di kamar kan, ini engkong selalu ngerem di kamar. Tuh ya, kok kunci terus tuh, kok selalu ngerem di kamar demi menghindari keributan atau pertengkaran. Tapi percuma, beliaunya sendiri teriak-teriak dari luar, terusnya kalimat-kalimatnya nyakitin. Masa engkong manusia biasa nggak tahan juga, akhirnya engkong ngebalas celetukannya, kan akhirnya dosa terus. Nah itu engkong hindari, pengen banget engkong hindari. Engkong juga butuh ketenangan, udah capek gitu loh, udah capek, udah lelah. Ini nggak setahun 2 tahun loh, berulang-ulang kong ucapkan, ini udah puluhan tahun terjadi seperti ini terus, udah lelah banget. Terusnya masa ya terus-terusan aja engkong numpukin dosa berantem melulu, bertengkar mulu, capek. Ini kan engkong menghindar gitu. Itu aja poinnya sih sebenarnya. Kecuali di sini akur-akur aja, terus yang engkong malah pengen hijrah, itu malah aneh gitu.
Tapi ini enggak begitu kondisinya di rumah ini tuh, enggak begitu parah gitu. Enggak seperti apa yang dibayangkan oleh penonton sekalian, enggak parah. Nah, alhamdulillah baru nyala lampu, parah gitu. Jadi ya udahlah, ingin kau menghindar, engkau coba sabar lagi, engkau akan terus berjuang, berusaha bagaimana supaya gaji YouTube engkau yang 1,3 itu segera cair, karena sekarang baru 800 lebih, mendekati 900 doang ya. Bagaimana segera bisa sampai mencapai 1,3, engkau akan cicil dulu alat-alat yang engkau mau beli ya, kayak gitu juga ya, pokoknya begitulah. Udah lelah ya. Jangan dikira enak gitu loh, jalan kehidupan kayak engkong tuh jangan kira enak, ngebatin ya. Jangan dikira engkong tuh enjoy ngejalanin hidup seperti ini, enggak, capek itu loh. Belum lagi nahan lapar. Kalau kayak gini engkong nggak nyari duit keluar karena cuacanya nggak bagus ya, lapar ya engkong nggak makan gitu loh. Ya mohon maaf sekali lagi ya, ini sekali lagi engkau ucapkan mohon maaf. Engkau maksudnya nggak ada maksud apa, intermezzo ya. Mana pernah engkau dijatahin makan sama mereka kalau engkau lagi susah, lagi miskin? Enggak, mau makan aja dicaci maki. Tapi kalau lagi engkau punya uang ya diharap uangnya. Kalau engkau nggak kasih dimusuhin. Misalkan engkau punya uang cuma 20.000, diharap ya, terusnya engkau dengan uang 20.000 kok dikasih ke beliau, terus engkau ngapain? Nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan juga, sama aja kan gitu ya kan, sama aja. Nah kalau sekarang gini engkau nggak nyari duit juga keluar, nggak mulung ya, engkau nggak makan. Dan memang ini bukan ngeluh ya, maaf loh teman-teman, jangan salah kaprah ya. Ini bukan ngeluh, ini hanya engkau menjelaskan, menceritakan fakta-faktanya seperti ini. Engkau tuh udah terbiasa. Mungkin banyak yang nggak percaya penonton, engkau tuh udah terbiasa nggak makan sampai 3 hari 4 hari. Itu udah terbiasa. Kayak hari ini ya, bukan hari ini udah 2 hari engkau nggak makan. Dan sebelum-sebelumnya rata-rata yang engkau pukul rata aja, rata-rata hanya sehari sekali. Kadang cuma Indomie doang engkau makannya, cuma sekali gitu loh ya. Tapi seringnya sih nggak makan, 2 hari sekali baru makan, seringnya begitu. Ini fakta. Makanya kalau si itu kan mungkin teman-teman baca ya, nah kalau si tetangga pendengki itu selalu ngatain engkong peot ya, ngatain engkong kurus, ngatain engkong apalah segala macam ya, memang faktanya orang namanya kurang makan pasti kurus, nggak kayak dia kan. Tetangga pendengki itu kan memang makan tidur melulu kerjaannya, nggak ngapa-ngapain. Orang dikasih modal usaha ngewarung aja dibikin bangkrut dulu, modal dipakai buat judi online gitu. Tapi kalau engkau enggak, engkau memang menjalani perjuangan hidup ya. Engkau nggak ada duit ya nggak makan, walaupun kalau punya duit pun pintar. Makanya engkau terpaksa seringkali engkau berbohong. Walaupun engkau punya duit, engkau bilang nggak punya ya. Kalau uang itu cuma 20.000, kalau dia tahu diminta, ternyata engkau nggak bisa makan kan gitu loh. Jadi kadang-kadang ya terpaksa engkau berbohong, engkau nggak punya duit. Engkau harus selamatin diri engkau dulu dong gitu loh ya. Kalau mereka demi Allah yang engkau tahu persis, makannya itu rutin, sarapan iya, makan siang iya, makan malam iya, itu sehari 3 kali selalu. Tapi kalau engkau nggak tentu dan nggak dipedulikan, mau makan kayak lu, mau enggak kayak lu, kalau engkau minta makan ya, itu pasti ada aja alasan untuk caci maki engkau. Kayak kejadian yang beberapa lalu ya, video yang engkau pernah ceritanya tentang ayam goreng sepotong hilang aja, padahal memang hilang, mungkin kucing yang makan. Engkau yang dituduh, yang difitnah. Engkau cuma ngambil nasi tok, engkau mau keluar kamar, engkau ngambil nasi tok, terusnya katanya beliau itu ada ayam goreng sepotong di atas kulkas hilang.
engkong yang dituduh, padahal teman-teman bisa lihat sendiri dari CCTV di atas engkong nih ya. Tuh, ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di video itu, ya kan? Itu nasi putih toh. Ya, nggak ada ayamnya kan. Tapi akhirnya karena udah dicaci maki, baru ngambil nasi putih doang aja. Udah dicari-cari alasan ke apa dibikin begitu. Akhirnya engkau nggak makan, engkau taruh lagi tuh nasi putih. Itu selalu terjadi seperti itu. Jadi ya nggak heran, dan engkau udah terbiasa. Kau bisa sampai 3 hari 4 hari nggak makan, itu udah terbiasa gitu. Jadi engkau harus benar-benar berjuang ya, keluar cari makan, dan itu pun nggak tentu hasilnya. Lebih sering, apalagi cuaca kayak gini, hujan terus, lebih sering menghasilkan mulungnya itu di bawah 10.000, otomatis engkau nggak makan ya, kayak gitu aja. Ini hanya menceritakan fakta aja ya, menceritakan apa adanya loh, nggak ada bermaksud apapun ya, gitu ya. Ya penonton pasti bisa lah mengerti lah, nggak ada maksud apapun, itu hanya menceritakan inilah faktanya seperti ini, gitu ya. Dan ya sekali lagi engkong katakan komodasi tetangga pendengking namanya Ipul itu, makanya dia ngatain engkong peot lah, kurus lah, segala macem lah, kayak cengcorang atau apa, ya wajar ya, memang kondisi engkong begini. Kalau dia mah beda, kalau dia mah kerjaan makan tidur, tukang ngabisin modal doang ya kan gitu. Tapi yang dia makan gak ada yang berkah, insya Allah gak ada yang berkah. Kalau engkong insya Allah berkah. Dan engkong udah terbiasa lah pokoknya, intinya gitu lah. Ya udah itu aja ya, udah 21 menit, engkong hanya 31 menit ya, 22. Ya udah gitu aja, engkong hanya jelasin itu. Tolong engkong harapkan jangan salah paham, jangan dianggap ini sebagai vlog ngemisnya engkong ya. Ini engkong hanya menceritakan seperti inilah fakta-fakta yang engkong jalanin selama ini. Intinya engkong juga udah terbiasa, engkong nggak makan 3 hari 4 hari ya, karena yang engkong berjuang sendiri. Kalau engkong ngarep makan sama ini, yang ada ngebatin gitu. Dan engkong kalau punya uang cuma secuil, cuma 10.000 20.000, engkong ya terpaksa berbohong, engkong bilang nggak ada. Engkong harus selamatkan diri engkong dulu ya gitu. Tapi kalau engkong punya uang lebih dari itu, engkong pasti akan bagi ya. Udah banyak juga engkong buktikan di video-video engkong kok ya. Tapi kalau cuma segitu, karena kan rata-rata engkau nggak tentulah, intinya lah. Apalagi musik, sekali lagi jutaan kali engkong udah katakan, cuaca seperti ini nggak menghasilkan uang, ya berarti engkong resikonya atau konsekuensinya ya engkong nggak makan. Dan engkong udah 2 hari nggak makan, dari kemarin sampai hari ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini cobaan ujian ya. Engkong cuma manusia biasa, engkong cuma umatnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah aja seumur hidupnya selalu dikasih ujian sama Allah, selalu dijolimi sama orang-orang, sama umat-umatnya sendiri, bahkan sama kafir-kafir Mekah ya kan. Nabi-nabi yang lain juga begitu, apalagi cuma engkong cuma manusia biasa. Jadi disinilah engkong coba untuk introspeksi diri. Dengan begitu engkong akan lebih kuat menahan lapar dan sebagainya ya, itu aja. Engkong lebih kuat juga menghadapi ujian-ujian berupa penjoliman dari siapapun juga. Mudah-mudahan engkong akan lebih kuat menjalaninya, menghadapinya. Siapa sih? Itu aja ya, udah engkong tutup ya. Selamat sore sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu pakai remote tuh. Kok nggak mau? Oh gitu. Oke, maaf teman-teman, tambahan sedikit. Teman-teman baca thumbnailnya ya, atau fotonya, foto video ini, dan engkau lampirkan juga deh itu kelakuannya tetangga pendengki. Dia menghobikan makan yang haram-haram, yang bukan haknya. Ntar engkau ngelampirkan di sini. Oke, gitu aja. Terima kasih. Engkong sih bahagia
Ya, makin dizolimi engkong tuh malah makin bahagia. Apalagi kalau haknya engkong dimakan juga sama siapapun, apalagi sama si Ipul ini, si tetangga pendengki ini, engkong makin senang, makin bahagia. Dan nanti kita lihat aja azab sakaratul maut ataupun azab kuburnya, azab pemakamannya dia seperti apa. Itu aja teman-teman, ini bukti ya. Engkong selalu bicara bukti, bukan kebohongan. Itu aja, makasih. Oke, nah inilah teman-teman, baca baca ya tuh komentarnya dia, komentar si Ipul tetangga pendengki. Di zoom kalau perlu. Itulah kelakuannya si Ipul tetangga pendengki. Dia memang kayak gitu kelakuannya. Doyan banget sama yang haram-haram, bangga banget. Iya, kenapa engkong bilang bangga ya? Ini sebuah pengakuan kan, biarin aja. Makanya kan eh, engkau bisa memberikan bukti, bukan cuma omongan atau kebohongan, ya kan? Nah, itulah yang engkau semakin yakin engkau punya nazar ingin memvideokan dia. Kalau engkau punya kesempatan menyaksikan sakaratul mautnya si Ipul ini, paling tidak proses pemakamannya dari mulai dia dimandikan sampai dia masuk liang lahat, kita lihat aja. Itulah nazar engkong. Kalau engkong nggak berkesempatan kan ada anak-anak engkong. Anak-anak engkong udah engkong pesan juga. Kalau begitu mendengar si Ipul ini, tetangga pendengki ini mati, segera videokan, segera hadiri gitu. Itu aja ya teman-teman. Baca yang benar tuh teman-teman. Jadi engkong tidak pernah mau menjelek-jelekan orang tanpa bukti, tanpa fakta, apalagi untuk fitnah. Enggak, engkong selalu memberikan bukti. Inilah engkong yang sebenarnya. Makasih.